Transaksi perubahan kepemilikan. P membeli 85% kepemilikan S pada 1 Agustus 2020 sebesar 522.750. Pada bulan Agustus 2020, S menjual inventory kepada P sebesar 60.000 dengan laba kotor 15.000. Dan sampai akhir tahun masih tersisa sepertiganya. Pada 30 September 2020, P menjual peralatan ke S sebesar 50.000. Dengan keuntungan diperoleh P sebesar 10.000 dan masih bermanfaat 5 tahun ke depan. S membayar dividen pada 15 Juni dan 15 Desember masing-masing sebesar 20.000. Dan laba bersih S selama 2020 adalah 60.000. Buatlah jurnal eliminasi dan selesaikan kertas kerja terlampir, gunakan sales expenses method dan metode ekuitas untuk menyelesaikannya. Nah, ini kertas kerja terlampirnya yaitu 2020. Oke. Langkah pertama, kita buat dulu implied value, yaitu 522.750 dibagi 85%. Kemudian, nah ini tanggal 1 Agustus 2020. Kemudian equity S 1 Agustus 2020. Nah, common stock-nya awalnya sebesar 500.000. Kemudian RE beginning sebesar 100.000. Ya. Total 600.000. Nah, kemudian pre-acquisition income atau 1 Januari sampai 1 Agustus, yaitu labanya di sini 60.000. Kita kalikan Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan, 12 kurang 5 berarti 7. 7/12. Nah, untuk dividen sebesar dividennya 20.000 ya. Ini ada 15 Juni. Nah, sehingga kita dapat total equity per 1 Agustus 2020 yaitu sebesar 615 ya, sehingga tidak ada excess value-nya. Nah, kemudian kita menggunakan sales expenses method. Ya. Nah, di sini ada CI sebesar 85% dan NCI 15%. Net income pre-acquisition yaitu sebesar 35.000 kalikan 85% dan NCI kalikan 15%. Kemudian net income post acquisition, amortization, dan adjusted income. Ya. Nah, yang post berarti 60.000 dikalikan 5/12. Amortisasinya 0, adjusted income-nya berarti 25.000. Kita kalikan 85% dan kita kalikan 15%. Berikutnya transaksi interperusahaan. Inventory berarti ada keuntungan sebesar 15.000. Nah, unrealized profit inventory. Nah, ini sudah diketahui gross profit-nya 15.000. Nah, sisa inventory-nya sepertiga lagi. Dikalikan 1/3 ya.
Jadi 5.000 karena transaksi upstream dikalikan 85%, kemudian dikalikan 5.000 15%. Nah, kemudian di sini unrealized peralatan ya, gain equipment sebesar 10.000. Karena transaksi yang jual P downstream seluruhnya ke CI. Nah, sehingga kita bisa mencari income recognize. Oke, karena 10.000. Nah, jangan lupa di sini si equipment-nya dibeli 30 September, berarti sampai akhir tahun ya Oktober, November, Desember 3 bulan, berarti sudah realize ya 3 bulan karena udah dipakai. Realize gain equipment yaitu sebesar 10.000 dibagi masa manfaatnya 5 tahun dikalikan 3/12 ya. Nah, berarti ini 500. Nah, ini income recognize sebesar 7.500 ya. Nah, untuk net NCI expense-nya karena sal expense method berarti ini hanya yang post ya. Oke. Berikutnya kita langsung ke jurnal adjustment and elimination. Pertama, error and omission, no entry. Yang kedua, intercompany profit. Ya. Nah, berarti kita mulai dari inventory, penjualan, sales pada COGS. Yaitu sebesar 60.000. Ya. Kemudian unrealized profit-nya COGS pada inventory. Nah, berapa? Yaitu 5.000. Nah, berikutnya untuk equipment, gain on sale of equipment pada equipment sebesar 10.000. Kemudian realize accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 500. Ya. Nah, ketiga, metode ekuitas, income from S and dividend S. Debit income from S sebesar 7.500, dividennya tadi 20.000 kali 85%, nah tapi di kredit 20.000 dikali 85%, 17.000 sehingga selisihnya di debit investment in S sebesar 17.000 dikurangi 7.500. Untuk NCI share debit NCI expense sebesar 3.000, kemudian kredit dividen sebesar, nah ini full ya, 20.000 tambah 20.000 atau 40.000 ini dividen 20.000 ditambah 20.000 ya, dikalikan 15%.
Sorry. Nah, di sini selisihnya NCI equity sebesar 3.000. Kelima, investment in S and equity S, ya. Sekaligus kita eliminasi pre-acquisition sales, ya, expenses serta dividen. Nah, debit sales yang sales pre 400.000 dikali 7/12. Kemudian common stock RE. Nah, common stock awalnya tadi sebesar 500, RE-nya sebesar 100. Kredit, dividen, expenses dulu. Kita sini expensesnya, operating ya, dan COGS. COGS yang pre dan expenses pre. COGS pre 250 kali 7/12. Dan untuk expenses pre-nya 90.000 dikali 7/12. Nah, berikutnya dividen. Yang pre. Nah, dividen pre berarti 20.000 dikali 85%. Ya, di sini bisa kita cari investment in S dan NCI equity-nya. Nah, investment in S-nya berarti tambahkan debit, dikurangkan yang kredit, nah kecuali dividen, kita kalikan 85% baru dikurangkan sama dividen. Ya, 522, 750 sesuai dengan investasinya. Nah, kemudian NCI equity berarti selisih debit dikurangkan selisih dikurangkan jumlah yang kredit ya, 95.250. 6 amortization ya, betulan tidak ada. Ketujuh other reciprocal. Ya, kita cek ada nggak dividen payable, dividen receivable? Oh ada, 17.000. Dividen payable-nya 20.000. 20.000 kali 85% benar 17.000 ya. Dividen payable pada dividen receivable yaitu sebesar 17. Ya. Nah, baru kita totalkan debit dan kreditnya. Ya, 948.833. Oke, berikutnya kita masukkan ke kertas kerja. Oke. Lengkapi dulu, yang S sudah, yang P belum. Gain-nya tadi dapat 10.000 ya. Income from S-nya tadi 7.500. Nah, sehingga dapat net income 217.500. Nah, pindahkan ke RE statement 500, ketemu RE ending-nya 310. Oke, pindahkan ke SOFP-nya 310 sehingga bisa kita cari total liability dan ekuitasnya. Oke, setelah itu baru masukkan adjustment dan eliminasi ke kertas kerja. Oke, sales COGS 60.000. COGS 60.000. Kemudian COGS pada inventory.
Ya, 5.000. Kemudian gain sebesar 10.000, equipment kredit. Nah, masukkan ke plan aset. Ya, 10.000 akumulasi, masukkan ke plan aset, debit 500 dan depreciation expense masukkan ke operating ya. Nah, kemudian income from S debit 7.500, kreditnya investment in S debit ya 9.500 dan dividen kredit 17.000. Oke, NCI share, NCI expense debit 3.000, NCI equity ending 3.000 debit dan dividen 17.000. Maaf. 6.000. Oke, kelima investment in S dan equity S. Investment in S. Nah, masuk ke sales 233, common stock 500, RE beginning 100, COGS kredit 145, expenses kredit 52.500 dan dividen di kredit 17.000. Nah, investment in S kredit sebesar 522.750 dan NCI equity beginning di kredit 95. Amor tidak ada reciprocal, dividen payable 17.000 pada dividen receivable 17.000. Kita cek jumlah debit dan kreditnya. Ya, 948.833. Oke, sekarang kita masuk ke konsol bagian income statement. P tambah S kurangi debit tambah kredit. Ya. Oke, untuk net income-nya, net income konsol harus sama dengan net income si induk ya, yaitu 217.500. Untuk RE-nya 192.500 harus sama juga dengan si P ya, konsol dan P. Net income-nya ambil dari income statement. Untuk dividen 40-40 habis, sisa 100 sehingga RE ending-nya ya 310. Harus sama dengan RE ending P. Untuk bagian SOFP P tambah S tambah debit kredit 3. Kemudian dijumlahkan investment in S-nya pastikan 0. Total aset ya 2049.250. Untuk sisi kredit P tambah S kurangi debit tambah kredit. Ya, untuk RE-nya ambil dari RE ending. Kita totalkan. Ya, 2049.250. Ya, sama dengan total aset. Demikian pembahasan soal transaksi perubahan kepemilikan, khususnya interim acquisition dengan membuat laporan keuangan konsolidasi. Terima kasih.